Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Audifa. Saya dari Prodi Teknik Telekomunikasi kelas TK1A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai bagaimana sih proses penyaluran energi listrik sampai ke rumah-rumah dengan jumlah tegangan 220 volt. Nah, jadi yang pertama itu energi listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Pertama kali dihasilkan di pusat pembangkit listrik atau power plant. Proses pembangkitan tenaga listrik diawali dengan turbin sebagai penggerak awal atau primer mover. Kemudian generator mengubah tenaga turbin menjadi energi listrik. Beberapa contoh jenis pembangkit listrik yang ada di Indonesia, yang pertama PLTA, pembangkit listrik tenaga air; PLTU, pembangkit listrik tenaga uap; PLTG, pembangkit listrik tenaga gas; PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel; PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin; PLTS, pembangkit listrik tenaga surya; PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi; dan PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, selanjutnya yang kedua, energi listrik digitet. Setelah energi listrik dihasilkan, tegangannya dinaikkan oleh gardu induk tegangan ekstra tinggi atau gitet, yang biasanya juga terletak di pusat pembangkit listrik. Transformer adalah alat utama di gitet yang berfungsi menaikkan tegangan generator sebesar 11,5 kV menjadi tegangan transmisi atau tegangan tinggi 150 kV. Selanjutnya ini yang ketiga, energi listrik disalurkan melalui SUT atau SUTET. Selepas dari gitet, energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan tinggi atau SUT atau saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET ke gardu induk. SUT adalah saluran yang digunakan sebagai transmisi listrik antar wilayah dengan tegangan 70 sampai 150 kV. Di sisi lain, saluran udara SUTET merupakan saluran transmisi listrik antara wilayah yang menggunakan kawat dengan tegangan di atas 230 kV, gardu induk listrik. Kemudian, energi listrik diturunkan tegangannya melalui trafo di gardu induk. Di gardu induk, voltase energi listrik diturunkan menjadi tegangan menengah, sekitar 20 kV. Gardu induk merupakan instalasi yang tersusun atas peralatan listrik dengan fungsi mengubah tegangan listrik baik menaikkan atau menurunkan. Yang kelima, energi listrik disalurkan melalui SUTM atau SKTM dari gardu induk. Energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan menengah atau SUTM atau saluran kabel tegangan menengah nih, SKTM, menuju gardu distribusi. Di tahap inilah penyaluran energi listrik dimulai dari gardu induk menuju gardu distribusi, kemudian ke rumah kita. SUTM adalah jaringan kawat tanpa isolasi yang terbentang di udara dan disangga oleh tiang listrik. Di Indonesia, SUTM digunakan untuk penyaluran tegangan listrik dengan daya yang sama. Sementara itu, SKTM merupakan jaringan distribusi energi listrik yang ditanam di dalam tanah. Oke, lanjut yang keenam. Energi listrik diturunkan tegangannya melalui trafo di gardu distribusi. Tegangan listrik di gardu distribusi diturunkan dari 20 kV menjadi 380 volt. Gardu distribusi merupakan salah satu komponen dalam sistem distribusi energi listrik yang fungsinya untuk menghubungkan jaringan ke konsumen dengan tegangan menengah atau rendah. Nah, yang ketujuh, energi listrik disalurkan melalui SUTR atau SKTR ke trafo distribusi. Dari gardu distribusi, energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan rendah atau saluran kabel tegangan rendah ke trafo distribusi dengan tegangan 220 volt. SUTR merupakan saluran distribusi bagian hilir dengan tegangan di bawah 1 kV yang langsung memasuk kebutuhan energi ke konsumen. Sementara itu, SKTR adalah penyalur energi listrik ke konsumen melalui kabel yang ditanam ke dalam tanah. Nah, yang ke-8, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah dan gedung-gedung energi listrik dan disalurkan sehingga dapat digunakan masyarakat sebagaimana mestinya. Nah, jadi kesimpulan dari materi tadi, penyaluran listrik itu dari pembangkit listrik ke rumah dimulai dengan menghasilkan listrik bertegangan tinggi
di pembangkit kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi. Tegangan ini diturunkan di gardu induk dan disalurkan melalui jaringan distribusi sebelum mencapai rumah. Jadi tegangan listrik diturunkan menjadi 220 volt oleh transformator distribusi agar aman digunakan di rumah tangga. Nah, demikian presentasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.